eh ada batasan umur nggak ya kerja di Jepang? Ah, banyak nemu orang-orang kayak Filipin, orang Cina itu umur 40-45 baru nyampe Jepang. Hmm. Jadi, ah, oh, Tadi ada pertanyaan kelewat ya, sorry. a- apa tuh? Terkait budaya kerja Jepang, sering lembur nggak? Tadi kalau nggak salah ada yang tanya, lupa. Hmm, kalau perusahaan yang apa namanya? Perusahaan Jepang banget itu ya. Di sini tuh ada dua jenis perusahaan yang Jepang banget sama ada tiga sih. Ada perusahaan yang Jepang banget, ada yang perusahaan Jepang tapi mengadopsi perusahaan asing, ada yang perusahaan asing. Perusahaan Jepang banget itu tipikalnya kayak apa sih namanya? Kayak hormat banget sama bos kayak gitu. Jadi nggak akan pulang sebelum bos pulang. Itu budayanya. Terus kalau yang perusahaan Jepang tapi menganut asing itu budaya kerja ya ya udah gitu. Kayak misalnya as long as your work is done, you can go home gitu. Istilahnya kayak gitulah. Nggak perlu nunggu bos atau izin sama bos dulu, bos pulang dulu gitu. Nggak perlu. Cuman ya gitulah. Apa? Kadang-kadang masih ada orang Jepang yang agak kolot di perusahaan itu juga. Jadinya ke bawah-bawah gitu. Padahal padahal visinya perusahaan istilahnya visi internasional kayak gitu. Dan perusahaan kalau misalnya perusahaan asing kayak gitu, contohnya kayak misalnya Qualcomm atau Google atau perusahaan-perusahaan yang besar gitulah, yang internasional, itu hampir rata-rata sih kayak ya selama kerjaan selesai ya buat apa lama-lama di kantor kayak gitulah istilahnya kayak gitu. Itu sih. Oh, sip, sip, sip. Hmm. Ngomong-ngomong udah jam berapa nih ya di Jepang ya? Jam 11 kurang 10. Oh, udah mau tengah malam ya. Selisih 2 jam kita. Sorry, Yes. sorry. eh ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Mungkin satu lagi boleh. Ini teman-teman pengen diskusi lanjutan nih ya. Habis ini kan apa namanya tanya nih kira-kira nanti bisa diskusi via apa. Tapi ngomong-ngomong kita juga mau ada kelas ya untuk khusus data science. Jadi Ya, apa namanya mungkin nanti kita akan share infonya boleh, untuk boleh, boleh. spesifik ya di data science next Hmm. ya. Info di Boleh, grup boleh. mungkin apa namanya Arya bisa nanti bisa sharing gitu. Tapi kalaupun mau teman-teman pengen diskusi gimana nih ya next setelah sesi ini, apakah lewat LinkedIn atau seperti apa? Boleh, boleh, boleh lewat LinkedIn bisa. Boleh kalau WhatsApp jarang dibuka ya karena komunikasi di kantor lewatnya Viber. Jadinya jarang banget dibuka. Kalau dibuka tuh mungkin udah tengah malam banget atau ada notifikasi dari orang tua gitu. Apa jadi mesti lihat WhatsApp. Tapi orang tua juga lebih sering di Viber sih komunikasinya. Jadi memang lumayan jarang buka di WhatsApp. Jadi Oke, oke. better kalau mau diskusi panjang di LinkedIn boleh, di email boleh. Di LinkedIn Ya, mungkin ada email. oke, oke. Hmm. WhatsApp malah enggak ya. Biasanya itu udah culture banget tuh di Indonesia. Kerjaan sampai jam berapapun ya WhatsApp. Karena karena ini ya apa namanya Rakuten tuh punya itu Fiber itu kan. messenger sendiri gitu ya. Dia harus Iya, pakai itu dan apa namanya code of conduct-nya terjaga di Viber itu. betul, 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 betul. Tapi Soalnya bagus sorry. gitu. Maksudnya beberapa company termasuk di perusahaanku juga udah nggak membolehkan WhatsApp untuk komunikasi Iya, iya, kerjaan. Nah, ya, iya. biar work life balance lebih terjaga lah. Oke, kayaknya udah agak malam nih ya. Jadi kalau mungkin bisa tak simpulin dari pros and cons, kayaknya lumayan banyak prosnya ya, Iya, kelebihannya. Dan katanya men. cons-nya pun juga lumayan generik, artinya nggak cuma ditemuin di Jepang, di negara lain pun juga bahkan mungkin lebih parah kayak tadi terkait travel ketika emergency, ketika
Di Jepang paling cuma 7 jam itu direct flight. Kalau di Saudi 8 jam lebih dikit. Di Jerman itu bisa seharian kan. Jadi menurutku secara jarak sebenarnya Jepang masih oke banget sih ya. Iya, Untuk apa secara ini ya, secara travel. Kemudian cons-nya juga masih bisa dimitigasi, terutama kayak komunitas. Tadi kan juga ternyata sekarang lebih ketemu banyak komunitas yang support iya, gitu kan. Jadi artinya bukan nggak ada tapi belum nemu aja gitu kan. Mungkin kan sekarang juga udah betul. nemu gitu. Jadi sepertinya worth it juga ya untuk kita teman-teman yang pengen ke sana untuk diusahakan gitu kan. Iya. Misalkan mau ambil sertifikasi tadi kan untuk bahasa bahasa Jepangnya, terus sering-sering apply mungkin ya. Selain LinkedIn atau portal-portal biasa, ada website lain nggak ya yang bisa dicoba teman-teman? Atau Eh, bisa gimana? ada namanya Bizreach di sini. Bisa Biz, ditulisin nggak di chat? nanti mungkin di grup Oh, boleh, WhatsApp. boleh, boleh. Jadi Oke. ada Itu beberapa website itu website lokal atau gimana? lokal Jepang. Nah, itu mungkin lebih lebih ngena itu buat teman-teman kan. Iya. Oke, mungkin karena udah malam teman-teman dan seperti tadi yang kita obrolin ya, terutama teman-teman yang pengen fokus di data science lebih detail gitu. Next akan ada sesi khusus dengan Pak Arya, insya Allah nanti akan diinfokan gitu ya. Oke, mungkin ya sebelum ditutup ada closing dari Arya. eh Closing, eh kalau misalnya mengenai opportunity di Jepang itu semakin tinggi, karena di sini juga penduduknya semakin diprediksi bakal semakin rendah. Maksudnya berkurangnya lumayan banyak karena umurnya sudah pada tua-tua. Dan di 2000 berapa ya? 2030 mungkin kali ya. Itu berkurang sekitar 25 juta penduduk. 15 atau berapa gitu. Lupa ininya detailnya. Jadi opportunity bakal lebih banyak, tapi bakal banyak juga saingannya. Jadinya karena di Jepang itu eh, mereka masih nasionalis gitu ya istilahnya dalam tanda kutip. Mereka kalau bisa pakai bahasa Jepang nggak perlu bahasa Inggris lah gitu istilahnya kayak gitu. Jadi kalau mau ngefilter orang-orang di negara lain gitu saingan kita mungkin bisa mempelajari bahasa Inggris atau mungkin bisa lancar bahasa bahasa Jepang ya sorry. Nah, itu sih. Thank you Arya. Ya. Termasuk beberapa teman kita di Jepang kayak Goni juga nyaranin ya, temen Yes, yes. anak-anaknya kalau misalkan kitanya yang nggak ready gitu kan buat belajar mungkin merasa Nah, udah capek lah, mungkin anak-anak kita yang ya kan masih cepet tuh buat belajar bahasa itu kan. mungkin Udah dari anak-anak mempersiapkan buat nah, investasi ya. mungkin dari anak-anak juga kita bakal ke-trigger juga sih bahasa Jepang karena harus ngadepin guru-gurunya. Oh iya, betul, betul, betul. Oke, Gitu. oke. Oke, thank you. Makasih banyak Siap, Jazakumullah khairan Arya ya siap. buat waktunya, buat sharing-sharingnya. Makasih juga semuanya teman-teman buat waktunya ya. Semoga bermanfaat untuk sesi hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.